Teori masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia melalui proses yang panjang dan damai, serta melibatkan berbagai jalur. Para ahli mengemukakan beberapa teori yang menjelaskan asal-usul kedatangan Islam beserta bukti pendukungnya. Pertama, teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh Snouk Hurgronje. Ia berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui pedagang Gujarat di India. Bukti yang mendukung teori ini adalah bentuk nisan Malik al-Saleh, Raja Samudera Pasai, yang wafat tahun 1297 mirip dengan bentuk batu nisan di Gujarat. Selain itu, Gujarat pada masa itu merupakan pusat perdagangan internasional yang menghubungkan Timur Tengah, India, dan Asia Tenggara. Jalur perdagangan inilah yang menjadi sarana penyebaran Islam melalui aktivitas para pedagang. Kedua, teori Mekah. Teori ini didukung oleh Hamka yang berpendapat bahwa Islam datang langsung dari Arab sejak abad ke-7 Masehi. Bukti pendukungnya adalah catatan berita Cina yang menyebut adanya pemukiman pedagang Arab di pesisir Sumatera pada tahun 674 Masehi. Selain itu, mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia sama dengan mazhab yang berkembang di Mekah dan Hadramaut, Yaman. Ini menunjukkan adanya hubungan langsung antara Nusantara dengan pusat Islam di Timur Tengah. Ketiga, teori Persia. Menurut teori ini, Islam dibawa ke Indonesia oleh ulama dan pedagang dari Persia pada abad ke-13. Bukti yang mendukung antara lain adanya kesamaan tradisi Asyura atau peringatan 10 Muharram. Di Persia, tradisi ini untuk mengenang wafatnya cucu Nabi Muhammad, yaitu Husain bin Ali, dan di Indonesia tradisi serupa dikenal sebagai Tabut di Bengkulu. Selain itu, penggunaan istilah surau untuk tempat ibadah juga diduga berasal dari Persia. Keempat, teori Cina. Teori ini melihat peran pedagang Muslim Tiongkok dalam menyebarkan Islam, terutama pada abad ke-15. Bukti yang mendukung adalah adanya komunitas Muslim Tionghoa di pesisir Jawa, seperti di Tuban, Gresik, dan Semarang. Bahkan, Laksamana Cheng Ho, seorang Muslim dari Tiongkok, tercatat pernah berkunjung ke Jawa dan memperkuat penyebaran Islam melalui jalur diplomasi dan perdagangan. Sejumlah wali juga diyakini memiliki darah keturunan Tionghoa. Dari keempat teori tersebut, para ahli sepakat bahwa Islam masuk ke Indonesia tidak hanya melalui satu jalur, melainkan melalui banyak pintu: perdagangan, perkawinan antara pedagang Muslim dengan penduduk lokal, dakwah para ulama, hingga hubungan politik dan budaya. Proses penyebaran ini berlangsung damai, sehingga Islam mudah diterima dan akhirnya menjadi bagian penting dari identitas bangsa Indonesia.